Shalom, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bagaimana Allah memanggil Abraham dan menjadikan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau sehingga namamu menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan diberkati. Nah, kebenaran firman Tuhan ini merupakan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat saya dan saudara bisa ada sampai hari ini. Artinya apa? Pemanggilan Allah terhadap Abraham itu juga membawa dampak dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tahu melalui keturunan daripada Abraham, yaitu Yesus Kristus, maka semua kaum di muka bumi akhirnya boleh diberkati. Mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus akhirnya diselamatkan. Dan ini merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan olehmu maka semua kaum yang ada di muka bumi ini akan diberkati. Nah, melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara diberkati. Dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Galatia 3 yang ke-29 berkata, maka kita juga menjadi keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang seperti apa? Janji-janji Allah yang saya sampaikan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Janji Allah kepada Abraham. Dia berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham. Nah, kalau saya melihat di dalam ayat-ayat ini, janji Allah kepada Abraham itu menyangkut tiga aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek rohani. Bagaimana Allah memberkati Abraham, Allah berinisiatif. Allah mencari Abraham di tengah-tengah kaumnya, keluarganya, atau bangsanya yang penyembah berhala. Penggalian-penggalian arkeolog di daerah di mana diyakini Abraham pernah hidup, itu terdapat kuil-kuil penyembahan berhala. Dan Allah berinisiatif untuk mencari Abraham dan memanggil Abraham dari negeri, dari keluarga di mana dia tinggal. Dan ini merupakan anugerah Allah dalam kehidupan daripada Abraham. Bagaimana Abraham tidak berbuat apa-apa, tetapi Allah mencari dia. Allah berinisiatif mencari dia dan menjalin hubungan, berkomunikasi dengan Abraham di negerinya yang penuh dengan penyembahan berhala. Jadi aspek rohani itu berbicara bagaimana Allah yang berinisiatif mencari Abraham dan berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Abraham, bahkan mengikat perjanjian dengan Abraham. Siapakah Abraham? Siapakah manusia? Sehingga Allah mencari dan Allah mengikat perjanjian dengan manusia, dengan ciptaannya yang kita tahu telah jatuh di dalam dosa sejak Kejadian pasal yang ketiga. Kemudian aspek yang kedua itu berbicara soal aspek sosial. Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati keluarga daripada Abraham. Dalam pasal yang ke-15 dikatakan Abraham akan dibuat beranak cucu sangat banyak. Keturunannya menjadi sangat banyak. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan dikatakan juga dalam pasal yang ke-17 bahwa melalui keturunan Abraham akan lahir raja-raja, akan lahir pemimpin-pemimpin di dunia ini. Dan dikatakan juga di dalam Kejadian pasal yang ke-12 dikatakan Allah akan membuat juga nama daripada Abraham itu menjadi masyhur. Dia akan menjadi pribadi yang dihormati. Dan bukankah pada hari-hari ini yang namanya saudara sepupu kita, demikian juga bangsa Yahudi, orang Kristen, baik Protestan atau Katolik, sangat menghormati Abraham. Bahkan bagi kita orang Nasrani dikatakan dia adalah bapa dari segala orang yang beriman.
Dan janji Allah juga kepada Abraham bukan hanya secara sosial, keluarganya diberkati, bangsanya diberkati, tetapi janjinya juga itu secara ekonomi, bahwa Allah akan memberikan dia tanah. Dan kita tahu tanah perjanjian itu sudah menjadi milik daripada bangsa Israel. Dan Allah juga berjanji akan memberkati apa yang dia kerjakan. Dan kita membaca di dalam Alkitab, Abraham diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Demikian juga Ishak, dari hari ke hari dia bertambah kaya, berlimpah kekayaannya. Demikian juga dengan Yakub, diberkati dan melimpah-limpah. Demikian juga dengan keturunannya pada hari-hari ini, bangsa Israel diberkati dengan melimpah-limpah. Bahkan kita juga orang-orang yang percaya, melalui iman kita kepada Yesus, saudara dan saya telah diberkati dengan keselamatan, diberkati dengan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya saudara dan saya juga diberkati juga secara ekonomi dan finansial. Kita diberkati juga secara sosial, diberkati rumah tangga kita, diberkati. Kita bisa memiliki anak, memiliki cucu, memiliki banyak saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan semua saudara seiman yang mungkin yang lebih tua dari kita itu akan menjadi orang tua kita, yang sama dengan kita, menjadi seumur dengan kita, menjadi saudara-saudara kita. Mungkin yang lebih muda dari kita itu akan menjadi anak-anak kita atau menjadi adik-adik kita. Bukankah itu berkat Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu kepada saya dan saudara, sebagaimana dia menyediakan segala sesuatu terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa dialami? Artinya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Abraham itu bukan hanya Allah berikan secara cuma-cuma. Memang keselamatan diberikan secara cuma-cuma kepada kita orang yang percaya. Tetapi berkat-berkat di dalam keselamatan itu ada tanggung jawab daripada saya dan saudara. Dan saya mau sampaikan kepada kita, perjanjian Tuhan dengan Abraham, di satu sisi Tuhan memberikan secara anugerah, tetapi di sisi lain, di pihak kita umatnya, di pihak Abraham dan kita orang-orang yang percaya, ada tanggung jawab taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, maka janji Tuhan itu akan digenapi. Matius 6 ayat 33, Yesus sendiri berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian saya dan saudara, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang lain, itu akan membuat di pihak kita taat dan setia, dan ada janji Tuhan yang akan menyertai setiap ketaatan dan kesetiaan saudara. Selama dia menyertai saya dan saudara dalam kehidupan ini, dan kita hidup di dalam ketaatan, saya percaya kita akan melihat berkat-berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti yang dia lakukan dalam kehidupan Abraham, dan yang paling luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Yesus taat, bahkan Filipi pasal yang kedua katakan dia taat sampai mati di atas kayu salib, maka Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, sehingga melalui dia, melalui namanya, segala lutut bertekuk, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan, dan biar firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.